Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini hari pertama kita ya belajar di semester 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Pada subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini nak ya. Untuk gambar yang pertama ada sedang memasak air ya, sedang memasak air di atas kompor. Terus gambar yang kedua ada seseorang yang sedang menjemur pakaian. Yang ketiga, seseorang sedang menggosok baju atau menyetrika baju ya nak ya. Nah, dari ketiga gambar tersebut, gambar manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, atau di dalam kehidupan sekitaran kalian ya? Nah, tentu sangat sering ya. Tentu sering sekali melihat ketiga gambar tersebut. Bahkan sering melihat ibu yang sedang memasak, ibu yang sedang menjemur pakaian, dan sedang menggosok baju ya nak ya. Nah, semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor atau energi panas ya. Untuk api kan panas ya nak ya. Nah, sekarang tahukah kalian sumber energi apa saja yang ada pada gambar? Nah, untuk yang pertama, sedang memasak air itu nak ya, itu sumber energinya yaitu api ya, api yang berasal dari kompor. Yang kedua, yang menjemur pakaian, sumber energinya berasal dari matahari. Yang ketiga, yang sedang menggosok baju, sumber energinya berasal dari listrik. Selanjutnya, kalian lihat di buku tema 6 pada halaman 2 ada sebuah teks yang berjudul energi panas atau kalor. Sekarang kalian stop dulu video ini, kalian baca dulu ya, baca teks yang ada di buku tema 6 pada halaman 2 ya. Silakan membaca. Nah, setelah kalian membaca nak ya, kalian lanjutin lagi nonton videonya. Pada slide ini yaitu sumber energi panas. Apa itu sumber energi panas? Nah, sumber energi panas itu benda yang dapat menghasilkan energi panas ya nak ya. Terus energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber atau dari banyak sumber ya nak ya. Contoh sumbernya bisa dari matahari, dari api atau benda-benda yang bergesekan ya. Terus kayu bakar dan panas bumi ya. Terus sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Contohnya atau salah satunya yaitu matahari ya. Dimana matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar ya nak ya. Jadi matahari itu sumber energi panas terbesar dan semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Contoh penggunaan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama nak ya, ada kegiatan, terus alat yang digunakannya apa, terus sumber energi panas yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada menanak nasi atau memasak nasi nak ya. Untuk alat yang digunakannya ada dua, bisa panci dan kompor. Terus bisa juga alat penanak nasi elektrik atau sering kita sebut dengan magicom ya. Dimana untuk panci dan kompor itu sumbernya yaitu api yang berasal dari kompor. Terus untuk penanak nasi elektrik atau magicom tadi sumber energinya berasal dari listrik atau energi panas yang digunakannya yaitu listrik ya. Terus yang kedua menyetrika baju atau menyetrika pakaian seperti gambar pertama yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini untuk menyetrika pakaian itu bisa menggunakan dua alat, di mana setrika arang yang merupakan sumber energi panas yang digunakannya yaitu bara api dari arang ya Naya. Ini sering digunakan pada zaman dulu ya. Nah, untuk yang kedua alat yang digunakannya
setrika listrik ya, dimana sumber energi panas yang digunakan berupa listrik ya. Selanjutnya kegiatan ketiga memasak air. Alat yang digunakannya bisa panci dan kompor, terus bisa juga kettle listrik ya nak ya. Panci dan kompor itu sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor ya. Seperti gambar yang pertama juga yang telah ibu jelaskan tadi ya. Terus untuk kettle listrik, sumber energi panas yang digunakan berupa listrik. Pada pembelajaran 2, kalian baca lagi nak ya. Buku tema 6 halaman 9, teksnya berjudul suhu dan panas. Setelah kalian membaca, kita akan menentukan kata kunci dari teks yang berjudul suhu dan panas serta langkah-langkah membuat kesimpulan ya. Sekarang kalian stop video, silakan membaca. Nah, setelah kalian membaca, kita akan menentukan kata kunci dari setiap paragraf pada teks yang telah kalian baca tadi nak ya. Tapi sebelum kalian menentukan kata kunci, kalian harus tahu dulu apa sih itu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang berisi informasi penting pada sebuah kalimat untuk menentukan kalimat utama yang mengandung ide pokok paragraf. Nah ya, selanjutnya ada kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri ya. Terus adapun langkah-langkah menentukan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bacalah bacaan dengan saksama ya. Terus yang kedua, temukan pokok-pokok isi dari bacaan tersebut. Yang ketiga, barulah kalian rangkai ide-ide pokok dalam bacaan dengan bahasa kalian sendiri ya nak ya. Setelah kalian baca teks, kalian juga sudah paham apa pengertian kata kunci nak ya. Sekarang kalian tentukan contoh kata kunci pada teks suhu dan panas. Kalian perhatikan ya contoh yang akan ibu berikan. Untuk paragraf pertama, yaitu kata kuncinya panas atau kalor dan suhu, di mana kalimat utamanya panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Nah ya, jadi ingat kata kunci itu informasi penting untuk menentukan kalimat utama. Jadi sebelum menentukan kalimat utama, kalian harus tahu dulu apa sih kata kuncinya ya, baru bisa menentukan kalimat utamanya. Selanjutnya untuk paragraf kedua, kata kuncinya yaitu indra peraba, di mana kalimat utamanya indra peraba manusia tidak dapat menentukan dan mengukur suhu suatu benda ya. Selanjutnya ada tangga nada ya. Sebelumnya kita juga sering ya nak ya belajar tentang tangga nada. Sekarang ibu ulangi lagi, tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya ya. Terus jenis tangga nada juga terbagi menjadi dua, yaitu ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Untuk yang pertama, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan menggunakan dua macam jarak nada, yaitu jarak 1,5. Untuk yang kedua, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda-beda. Tangga nada pentatonis terbagi atas dua tangga nada, yaitu yang pertama tangga nada slendro menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la ya. Selanjutnya lagu yang menggunakan tangga nada slendro yaitu memberi kesan gembira, lincah, dan riang. Contoh lagunya yaitu lagu dolanan cublak-cublak suweng ya, dan lir ilir dari Jawa Tengah.
Terus untuk yang kedua, tangga nada pelok menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti do, mi, fa, sol, si. Tangga nada pelok menimbulkan kesan gagah, agung, keramat, dan sakral nak ya. Nah, untuk contoh lagunya Gundul-gundul pacul dan Pitik tukung dari Jawa Tengah ya. Demikianlah nak ya pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran pada tema 6, pada subtema 1, dan pembelajaran 1 dan 2. Untuk tugasnya seperti biasa nanti akan Ibu kirim ke Google Classroom. Tugasnya Ibu harapkan untuk dikumpul tepat waktu nak ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar daring. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.